Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, dari manakah sumber tenaga kita? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Sumber tenaga manusia itu berasal dari makanan yang dikonsumsi. Makanan yang mengandung banyak serat, protein yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa yang terjadi jika manusia tidak makan dan minum? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita bisa menjadi dehidrasi, lemas, dan turunnya sumber tenaga di dalam tubuh kita dan lebih mudah terjangkit penyakit. Selanjutnya, maka dari itu kita perlu makan dan minum agar tidak kena penyakit. Selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita dari apa yang kita makan? Ada yang tahu? Ya, dikunyah. Selain itu, ada yang tahu lagi? Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian pahami ya isi dari video tersebut. Anak memperoleh energi dari makanan yang ia konsumsi. Ketika energi menipis, rasa lapar datang kembali. Maka ia harus makan dan makan lagi. Bila melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau penumpukan lemak berlebih dalam badan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus obesitas tertinggi. Dari 17 juta anak yang mengalami obesitas di Asia Tenggara, hampir 7 jutanya berasal dari Indonesia. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Setelah kalian melihat video yang telah Ibu tayangkan, di video tersebut banyak sekali anak-anak yang terkena penyakit pencernaan disebabkan oleh makanan yang mereka makan. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu? Betul sekali. Organ-organ pencernaan tubuh manusia itu terdiri dari 6, yang bagian tersebut masing-masing bekerja sama untuk mencerna makanan dan penyerapan nutrisi. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir ada anus. Organ-organ yang tadi Ibu sebutkan itu sangat berperan baik untuk memproses pencernaan apa yang kita makan. Akan tetapi, kita sebagai manusia perlu menjaga kesehatan organ-organ tersebut agar proses pencernaan makan di dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Ada yang tahu bagaimana kita caranya untuk menjaga kesehatan organ-organ yang tadi Ibu sebutkan? Anak-anak, kita bisa menjaganya pertama dari mulut terdahulu, yaitu menjaganya dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Terus, mengkonsumsi makan makanan yang sehat. Yang kedua, kerongkongan. Kita bisa menjaganya dengan mengunyah apa yang kita makan di mulut ini, terkunyah dengan baik, dengan halus, sehingga ketika makanan tersebut
ingin mengalir ke kerongkongan, dia bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga seperti yang tadi video ibu sampaikan, ada anak yang mengalami obesitas. Kita bisa menjaganya dengan tidak makan dalam porsi yang besar, yang berarti di sini kita makan dalam porsi yang kecil dan mengurangi tekanan pada kerongkongan. Selanjutnya ada lambung, yaitu kita bisa menjaganya untuk tidak makan makanan yang pedas. Ayo, siapa di sini yang suka banget untuk makan makanan yang pedas? Dikurang-kurangin ya untuk makan yang pedas, karena apabila kita terlalu sering untuk makan yang pedas, itu nggak baik untuk pencernaan di lambung kita. Yang keempat ada usus halus. Kita bisa menjaganya dengan mengkonsumsi makan makanan yang tinggi serat. Yang tinggi serat itu seperti sayur, buah, kacang-kacangan. Untuk apa sih kita makan makanan yang tinggi serat? Yaitu agar pencernaan di dalam usus halus tersebut tidak sembelit. Ada yang tahu sembelit itu apa? Yang kelima ada usus besar. Kita bisa menjaganya dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik di sini itu seperti olahraga, berjalan beberapa langkah, itu termasuk aktivitas fisik ya. Itu bisa menjaga kesehatan usus besar kita. Nah, kalian pernah dengar kan ada orang tua yang bilang habis makan itu tidak boleh tidur. Kenapa? Karena pada saat kita setelah makan kita tidur, maka proses pencernaan makanan dalam tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, kita diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut, yaitu untuk tidak tiduran setelah makan. Yang keenam ada anus. Anus itu untuk mengeluarkan tinja, dan tinja tersebut, apa yang kita keluarkan tersebut sesuai dengan apa yang kita makan. Otomatis kalau misalnya kita tidak menjaga makanan, kita tidak menjaga pola makan yang baik, kita tidak pernah makan sayur, buah, serat-serat, maka kita akan mengalami sembelit, yang artinya kita akan mengalami gangguan pencernaan. Maka dari itu kita pentingnya menjaga dengan memakan makanan yang gizinya seimbang. Anak-anak, di sini ibu punya PPT Sistem Pencernaan Manusia. Diperhatikan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan dengan benar sesuai dengan konsepnya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis pentingnya menjaga setiap organ pencernaan. Di sini apa saja organ-organ sistem pencernaan? Kalian lihat ya, yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Anak-anak, di setiap organ-organ tersebut memiliki masing-masing fungsinya, yaitu yang pertama mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencampur makanan dengan air liur. Yang kedua kerongkongan yang berfungsi untuk mengalirkan makanan yang ditelan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung, yaitu berperan dalam mencerna makanan dengan bantuan asam lambung, yaitu HCI dan enzim pencernaan, seperti pepsin yang menguraikan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, yang keempat ada usus halus. Usus halus berperan penting dalam pencernaan dengan melanjutkan proses pencernaan makanan yang dimulai di lambung dan menyerap sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima ada usus besar, yaitu usus besar ini sangat berperan penting dalam pemrosesan limbah dan penyerapan air serta elektrolit. Menyerap kembali air dan garam dari sisa makanan sehingga menghasilkan tinja yang lebih padat. Akan tetapi anak-anak, usus besar ini bukan berarti untuk mengeluarkan tinja ya, karena setelah ini masih ada anus, yaitu bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk membuka mengeluarkan tinja dari tubuh, yaitu sisa-sisa kotoran makanan yang telah diproses dari organ-organ sebelumnya.
Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Dan kelompok tersebut dimulai sesuai dengan nomor urut absen 1 sampai 4, berapa siapa diulang sampai terakhir. Nah, ibu akan memberi tugas LKPD kepada setiap kelompok. Dalam tugas LKPD ini semua wajib mengerjakan ya. Kita harus mengerjakan secara berkelompok, bareng-bareng bersama temannya, berdiskusi dengan baik. Tidak boleh ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam tugas LKPD yang ibu berikan. Nah, anak-anak, dikarenakan hari ini kita daring ya, jadi ibu akan memberikan LKPD ini dalam bentuk file. Nanti kalian di setiap kelompok untuk mengeprint tugas kalian masing-masing. Tugas LKPD kelompok ini akan dikumpulkan di minggu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, dengan kalian mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan. Maka dari itu kalian semua harus ikut agar nanti ketika kalian berpresentasi kalian mampu menjelaskan apa yang kalian jawab itu dengan baik. Semuanya harus ikut ya. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan manusia, sekarang kita jadi tahu bagaimana caranya makanan dicerna di dalam tubuh kita dan menjaganya dengan memakan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Anak-anak perlu diingat lagi ya bahwa ada organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu ada 6. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ibu di sini setelah ini akan memberikan peran-peran organ-organ tersebut di dalam pencernaan manusia. Di sini ibu akan memperlihatkan bagaimana makanan itu dicerna dan fungsi organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama dari mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencampur makanan dengan air liur, memulai pencernaan karbohidrat, menggiling makanan agar lebih halus, mengidentifikasi rasa dan menelan makanan ke kerongkongan. Kemudian makanan setelah dari mulut ke kerongkongan yang menghubungkan mulut ke lambung dengan beberapa fungsi penting dalam sistem pencernaan. Fungsi utamanya untuk mengalirkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong makanan ke arah lambung. Setelah makanan tersebut ke kerongkongan, maka makanan tersebut pergi ke lambung yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan makanan. Lambung ini berperan dalam mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Setelah itu makanan ke usus halus. Nah, usus halus ini berperan dalam menyaring zat-zat yang tidak dapat dicerna dan mengarahkannya ke usus besar untuk diproses lebih lanjut. Secara keseluruhan, usus halus adalah tempat utama di mana tubuh menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan, sehingga sangat penting bagi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Setelah makanan tersebut ke usus halus, nah makanan tersebut ke usus besar. Fungsi utama usus besar ini untuk menyerap kembali air dan garam dari sisa makanan, sehingga menghasilkan tinja yang lebih padat. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Di dalam usus besar ini terdapat mikroba yang membantu proses fermentasi sisa makanan. Nah, setelah usus besar, makanan tersebut mengalir ke anus. Nah, anus ini sebagai pembuka untuk mengeluarkan tinja dari tubuh. Terletak di ujung usus besar, anus memainkan peran penting dalam proses pembuangan limbah dan menjaga kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Kita sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah materi ini menyenangkan? Bagian mana
dari sistem pencernaan manusia ini menurut kalian yang paling menyenangkan? Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah Ibu sampaikan tadi di dalam kehidupan kalian, seperti menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga makanan apa yang kalian makan dengan gizi yang seimbang, agar kita tidak mudah sakit, kita bisa mendapatkan tenaga yang baik untuk tubuh kita. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu mengulang-ulang apa yang telah kalian pelajari dan kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dari tutup dengan berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.